R91 melawan binatang roh aneh 2. Lembah Naga. Lin Yan menatap ke arah bawah tempat binatang roh laba-laba dengan seksama. Dari semua itu, ia telah membuat spekulasi bahwa binatang roh yang telah berevolusi di Lembah Naga semuanya pasti memiliki pertahanan kuat. Dan juga, peningkatan lainnya adalah dari segi kecerdasan. Binatang roh laba-laba itu sangat marah karena merasakan sakit luar biasa tidak hanya di tubuhnya, tetapi juga karena satu kakinya telah dipenggal oleh Huan Kai secara paksa. Meski pertahanan laba-laba itu sangat kuat, sudah pasti kakinya tidak akan memiliki pertahanan setinggi tubuhnya. Juga, kekuatan teknik berpedang klan Huan tentu mengkhususkan pada ketajaman serangan untuk membunuh target dalam sekali serang. Aku belum mampu menggunakan teknik berpedang klan Huan dengan leluasa. Tampaknya aku harus lebih banyak berlatih. Batin Huan Kai sambil menatap binatang roh tersebut karena tahu bahwa ia membutuhkan banyak kekuatan untuk membelah satu kaki saja. Kakak, serang matanya kali ini. Akan lebih efektif melakukan itu walaupun mungkin binatang roh tipe laba-laba. Dia akan bertahan tanpa mata. Lin Yan membuat rencana sambil mengeluarkan tombak Raja Langit. Ia berharap berat tombak itu mampu menembus kepala binatang roh itu dengan paksa. Baik. Huan Kai langsung setuju karena tahu bahwa itu adalah keputusan paling tepat. Binatang roh laba-laba tersebut langsung kembali naik ke atas karena sangat marah dengan semua rasa sakit yang ia terima. Ia tampak menggila saat ini. Melihat itu, Lin Yan dan Huan Kai tahu bahwa kesempatan untuk membunuh binatang roh akan lebih tinggi. Kehilangan akal sehat akan membuat musuh lebih mudah lengah. Tiba-tiba, binatang roh laba-laba itu terhenti di jaring. Ia menekan tubuhnya ke bawah dan semua jaringnya hampir tidak mampu menahan berat tubuh. Tetapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Zep. Binatang roh laba-laba tersebut langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju Lin Yan karena gaya tolakan yang ia gunakan di jaringnya sendiri. Lin Yan dan Huan Kai tentu saja terkejut melihat adegan itu. Apa kau pikir dengan itu kau bisa mendekat? Semua kakimu itu sangat berbahaya. Lin Yan yang sadar bahwa pertarungan dekat merugikannya, tidak membuang waktu dan langsung membuat gerakan melempar ke arah laba-laba yang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lin Yan tersenyum jahat dan langsung melempar tombak Raja Langit sekuat tenaga setelah melapisinya dengan ki miliknya. Zep. Karena kecepatan pergerakan binatang roh laba-laba tersebut, tentu saja tidak mungkin menghindar lagi. Tetapi dengan instingnya, ia membuat gerakan menangkis dengan dua kakinya ke arah depan yang membuat Lin Yan semakin heran dengan kepintaran binatang roh itu. Ring. Binatang roh laba-laba tersebut mengibaskan dua kakinya yang membuat tombak Raja Langit terpental ke samping. Ia pun tiba di depan Lin Yan setelah itu sambil mengayunkan empat kakinya sekaligus ke arah Lin Yan. Kau pasti bercanda. Batin Lin Yan saat tersadar dari keterkejutannya. Lapun langsung melompat mundur tetapi ia terkejut melihat dengan mata raja saat binatang roh laba-laba itu menembakkan jaring dengan kecepatan tinggi melewati Lin Yan yang melompat mundur. Saat mundur, Lin Yan langsung lengket di jaring yang dibuat oleh binatang roh tersebut. Ia tidak menyangka bahwa saat marah pun,
Pemikiran binatang roh tersebut masihlah seperti manusia yang pandai dalam membuat taktik cemerlang. Lin Yan melirik ke arah tertentu dan tersenyum kecil. La tidak khawatir saat melihat laba-laba itu mendekat sambil mengayunkan kakinya yang tajam ke arah Lin Yan yang sudah lengket di jaring. Zep. Huan Kai tampak bergerak melalui bayangan dan muncul tiba-tiba di atas binatang roh laba-laba tersebut. Mati. Sraing. 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 Huan Kai menebas dengan kecepatan yang sangat tinggi sebanyak 3 kali ke arah 8 mata laba-laba tersebut. Srak. 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 Ha. Laba-laba tersebut langsung terhenti dan mengibaskan kakinya ke segala arah karena hampir semua matanya disayat oleh Huan Kai. Melihat beberapa kaki mengarah padanya, Huan Kai tahu bahwa jika ia terkena, ia mungkin terpotong dalam sekejap. Ilusi bayangan. Srak. Tubuh Huan Kai terkena salah satu kaki tajam itu tetapi wujudnya langsung pudar seketika. Itu adalah teknik gerakan untuk menghindar khusus milik klan Huan. Gerakan itu bertumpu pada ki yang diubah menjadi elemen bayangan lalu membuat gaya tolakan dengan ki tersebut untuk menghindari serangan. Itu seperti menggunakan ki sendiri untuk menghempaskan tubuh pengguna teknik. Zep. Huan Kai tiba di sebelah Lin Yan dan langsung mengayunkan pedangnya beberapa kali. Srak. 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 Tebasan itu memutuskan semua jaring yang membuat Lin Yan tidak bisa bergerak sebelumnya. Binatang roh itu sangat sulit untuk dikalahkan. Lin Yan yang sudah bebas pun mundur menjauh sedikit bersama dengan Huan Kai. Kakak, aku ingin mencoba satu teknik yang belum pernah aku coba. Mungkin teknik cakar pemotong bumi akan memiliki efek walaupun aku tidak terlalu yakin. Namun, dengan teknik ini, aku yakin bisa menghancurkan cangkang serta tubuh bintang roh itu dengan satu pukulan. Ucap Lin Yan serius. Huan Kai hanya mengangguk karena tahu Lin Yan bukanlah anak yang mau mengatakan sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Aku akan memancingnya dan ambil kesempatan untuk membunuhnya. Dengan teknik gerakan ilusi bayangan klan Huan, aku akan baik-baik saja jika berhati-hati dengan 7 kaki binatang roh itu. Ucap Huan Kai. Ya. Lin Yan mengangguk serius dan mulai mengumpulkan ki miliknya di tangan kanannya. Huan Kai yang melihat Lin Yan membuat persiapan pun tidak mau membuang waktu dan langsung mendekat ke arah binatang roh yang masih kehilangan akal sehatnya sambil mengayunkan kakinya ke sana kemari dan memotong beberapa dahan pohon dengan rapi. Ketika mendekat, Huan Kai tidak membuang waktu dan langsung mengayunkan pedangnya dari jauh. Gaya pedang Huan. Kilatan malam gelap. Sraing. 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 Kali ini Huan Kai menebas terus-menerus dan menguras ki-nya sendiri untuk memberi kesempatan kepada Lin Yan. Srak. 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 Karena semua tebasan tidak terfokus pada satu titik seperti sebelumnya, banyak serangan yang mendarat di tubuh laba-laba tersebut. Beberapa mengenai kakinya tetapi itu tidak memotongnya sepenuhnya. Merasakan luka tambahan, binatang roh laba-laba semakin marah. Ia pun bergerak ke arah Huan Kai saat ini untuk membunuhnya. Di sisi lain, Lin Yan telah membuat persiapan dengan teknik yang akan ia gunakan. Ini adalah salah satu teknik warisan dari kakek dan neneknya yang belum pernah ia gunakan sebelumnya.
Laba-laba tersebut tiba di depan Huan Kai lalu mengayunkan kakinya untuk memotong Huan Kai. Ilusi bayangan. Srak. Huan Kai langsung menghindar kembali karena sudah melihat Lin Yan mendekat. Melihat serangan gagal, Lin Yan yang sudah membuat persiapan dan mendekat sebelumnya pun langsung menerjang dengan kecepatan penuhnya dari atas ke bawah menuju laba-laba tersebut. Tinju penghancur. Gelombang ledakan Ki. Bang. Chapter 92 Ki berbahaya. Tinju penghancur. Gelombang ledakan Ki. Bang. Pukulan Lin Yan mengenai tepat di sisik binatang roh laba-laba yang semula telah memiliki retakan akibat pukulan Lin Yan sebelumnya. Bus. Ledakan Ki dalam jumlah yang sangat besar menyebar ke segala arah. Pukulan itu menggunakan hampir 50% Ki milik Lin Yan yang telah ia padatkan dalam tinjunya. Sangat terlihat bahwa kepalan tangan Lin Yan kini berwarna merah sedikit karena begitu besarnya tekanan yang diterima oleh tangannya. Krak, krak, krak. Sisik binatang roh laba-laba tersebut memiliki banyak retakan dalam waktu yang sangat singkat. Juga, binatang roh laba-laba tidak mampu untuk melawan karena berat serta dorongan Ki yang luar biasa. Tekanan ini tidak mampu ditanggung sama sekali olehnya. Bong. Tinju Lin Yan menembus sisik binatang roh laba-laba dan langsung menghantam daging binatang roh tersebut. Duar. Ledakan besar terjadi dan tubuh binatang roh itu meledak menjadi pasta daging. Itu adalah inti sebenarnya dari teknik yang digunakan oleh Lin Yan. Ketika mencapai titik tertentu, pengguna teknik akan meledakkan Ki yang dipadatkan oleh pengguna teknik. Darah hitam muncrat ke segala arah saat tubuh binatang roh laba-laba meledak. Itu adalah kematian instan tentu saja. Bluk, bluk. Potongan-potongan tubuh binatang roh laba-laba berjatuhan di atas permukaan tanah. Jika para kultivator menyaksikan adegan itu, mereka akan merasa mual juga melihatnya. Tep. Lin Yan mendarat di atas permukaan tanah. Ia sedikit terengah-engah karena penggunaan Ki yang berlebihan. Tangan kanannya sedikit gemetaran saat ini. Ternyata seperti yang dikatakan oleh kakek. Teknik ini harusnya hanya bisa digunakan oleh kultivator tingkat alam roh. Jika tubuhku tidak kuat, mungkin seluruh tulang lengan kananku akan hancur. Batin Lin Yan sambil menatap ke arah potongan tubuh binatang roh laba-laba yang telah tewas. Sungguh teknik yang sangat kuat, Yaner. Huan Kai yang mendarat di sebelah Lin Yan tidak bisa tidak memuji kekuatan teknik milik adiknya itu. Ini memang teknik yang kuat. Tetapi ini juga sangat berbahaya jika digunakan oleh kultivator tingkat Xiantian. Jika itu bukan aku, mungkin kultivator lainnya akan kehilangan lengan kanannya. Balas Lin Yan dengan helaan nafas panjang. Ya, ledakan Ki sebelumnya sangatlah kuat. Bahkan mungkin teknik itu bisa membunuh kultivator tingkat Xiantian tahap ke-8 jika terkena secara telak. Huan Kai mengangguk setuju sambil melirik ke arah lengan kanan Lin Yan yang sedikit gemetaran. Itu jika mengenai sasaran. Untuk kultivator setingkat itu, mereka akan mudah menghindarinya. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Ayo kita pergi. Ambil inti binatang roh itu terlebih dahulu. Jika kita tidak bergegas, akan banyak binatang roh yang akan datang ke tempat ini karena bau darah yang sangat menyengat, ucap Lin Yan.
Huan Kai mengangguk kecil dan langsung menggali inti binatang roh laba-laba tersebut dan menyimpannya ke dalam cincin ruang. Di sisi lain, Lin Yan mengambil tombak Raja Langit yang sebelumnya terpental. Ia pun menyimpannya. Setelah itu, Lin Yan dan Huan Kai pun langsung pergi dari tempat itu karena sudah pasti apa yang dikatakan oleh Lin Yan akan terjadi. Tidak sampai 5 menit, gerombolan binatang roh aneh pun mulai mendekat. Semua dari binatang roh itu sangatlah kuat. Jika Lin Yan dan Huan Kai tetap berada di tempat itu, mereka akan dalam bahaya. Juga, jika Lin Yan dan Huan Kai melihat semua binatang roh itu, mereka berdua akan terkejut karena semuanya memiliki ciri-ciri yang sama walaupun spesies semuanya berbeda-beda. Itu adalah sisik aneh yang tumbuh secara misterius pada semua tubuh binatang roh di lembah naga. Lin Yan dan Huan Kai yang sudah menjauh, beristirahat di salah satu pohon yang lumayan tinggi agar tidak terdeteksi oleh binatang roh di tempat itu. Butuh beberapa jam bagi Lin Yan untuk memulihkan ki-nya yang terkuras sangat banyak. Sebenarnya, baru kali ini ia menggunakan banyak ki selama terjadi pertarungan. Lembah naga ini memang sangat berbahaya. Aku sekarang paham kenapa banyak kultivator yang hilang di tempat ini. Semua dari mereka pasti dilahap oleh para binatang roh yang telah berevolusi. Bukan hanya kekuatan, pertahanan dan kecerdasan saja yang terlihat sangat berbeda. Sifat ganas para binatang roh di tempat ini juga tampak melambung tinggi. Ini adalah sesuatu yang sangat buruk jika semua binatang roh di daratan utara berubah seperti itu. Batin Lin Yan saat perlahan berdiri setelah memulihkan ki-nya. Kakak, mana inti binatang roh itu? Tanya Lin Yan. Huan Kai langsung mengeluarkan inti binatang roh yang tampak sangat berbeda daripada binatang roh umum yang sering mereka temui. Inti binatang roh ini sangat berbeda dengan inti binatang roh pada umumnya. Ada ki misterius yang membuatnya berubah seperti ini. Lin Yan berkerut saat memperhatikan inti binatang roh yang ia pegang. Apakah inti binatang roh itu bisa digunakan untuk berkultivasi? Tanya Huan Kai penasaran. Bisa, namun Lin Yan menghentikan kata-katanya dan menarik nafas dalam-dalam lalu melanjutkan. Tidak semua kultivator bisa menggunakannya karena ki misterius ini. Ki misterius ini bisa merusak tubuh bila tidak digunakan dengan tepat. Bisa saja, para kultivator yang menggunakan inti binatang roh ini akan memiliki efek samping yang mengerikan. Menurut perhitunganku, kultivator akan dirubah menjadi sangat ganas, emosi menjadi berlebihan, dan yang paling penting, efek paling mengerikan adalah ki ini bisa menggerogoti seluruh jaringan tubuh kultivator hingga mereka cacat. Lin Yan berkata dengan nada muram setelah membuat spekulasi tentang ki aneh di dalam inti binatang roh di tangannya. Apakah seberbahaya itu? Huan Kai terkejut mendengar penjelasan Lin Yan. Ya, spekulasiku pasti benar 80%. Lihatlah para binatang roh itu. Lin Yan menunjuk binatang roh yang ada di bawah. Semua dari mereka sangat ingin bertarung walaupun binatang roh lainnya lebih kuat. Ini seperti mereka ingin melahap sesuatu setiap saat. Walaupun kecerdasan meningkat, insting untuk melahap binatang roh lainnya tampak ditingkatkan ke level yang mengerikan.
Juga, lihatlah di sana. Lin Yan menunjuk binatang roh tipe burung yang tampak sakit-sakitan di kejauhan. Itu adalah efek samping lainnya. Binatang roh yang tidak mampu mencerna ki aneh ini akan menjadi seperti itu. Hanya kematian yang menunggunya setelah semua jaringan tubuhnya rusak. Lihatlah bekas luka-luka binatang roh itu. Luka itu tampak membusuk, tanda bahwa tubuhnya saat ini telah terkontaminasi. Lanjut Lin dengan wajah sedikit muram. Ia tidak tahu apa sebenarnya ki tersebut dan tahu bahwa ki itu sangatlah berbahaya. Lalu, apakah kita akan berubah menjadi seperti itu jika berlama-lama di tempat ini? Huan Kai langsung membuat spekulasi mengerikan. Ya. Lin Yan mengangguk dengan wajah muram dan melanjutkan. Walaupun proses sangat lama, bisa dipastikan bahwa kita akan terkena juga. Melalui informasi yang kita terima dari Patriark, banyak hal-hal aneh yang muncul setelah fenomena ini terjadi selama 100 tahun. Yang artinya, jika kita menetap di tempat ini paling tidak 1 tahun, ki yang beredar di udara akan perlahan berkumpul di tubuh kita. Dan selanjutnya, kau pasti tahu apa yang akan terjadi. Balas Lin Yan. Inilah spekulasi yang Lin Yan buat. Dan siapapun tidak akan ada yang menyangka bahwa ada tempat yang sangat berbahaya seperti itu di daratan utara. Chapter 93 Surga Tempat Berkultivasi. Semua perkataan Lin Yan membuat Huan Kai sangat gugup. Ia tentu tidak mau terkontaminasi oleh ki aneh itu juga. Lalu, apakah kita akan keluar? Akan berbahaya jika kita berlama-lama di lembah naga ini. Tenang saja kakak. Mungkin orang lain tidak akan sanggup tinggal di tempat ini. Tetapi tidak untukku. Kemarilah. Aku ingin memeriksa sesuatu dari tubuhmu. Jika benar spekulasi yang aku buat, aku mengerti dari mana sebenarnya asal dari ki ini, ucap Lin Yan. Huan Kai sedikit bingung tetapi tidak bertanya kembali. Ia pun langsung duduk saat Lin Yan menyuruhnya. Setelah itu, Lin Yan langsung duduk di belakang Huan Kai dan menaruh telapak tangannya di punggung Huan Kai. Lin Yan menyalurkan ki-nya untuk memeriksa dengan cermat bagian-bagian tubuh Huan Kai. Dalam waktu hampir 10 menit, Lin Yan yang awalnya berkonsentrasi pun membuka matanya. La tersenyum saat memperhatikan situasi khusus di tubuh Huan Kai. Ternyata benar. Nada Lin Yan kini sedikit bersemangat. La pun berdiri dan menatap sekelilingnya menggunakan mata raja. Apanya ya Ner? Huan Kai yang berdiri pun semakin bingung. Setelah beberapa saat, Lin Yan menonaktifkan mata raja dan menatap ke arah Huan Kai dengan senyum lebar seperti telah menemukan harta karun yang sangat langka ketika melihat sekelilingnya dengan mata raja. Aku telah memeriksa tubuhmu. Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ketika melihat dengan mata raja tentang ki yang ada di udara, itu sudah ada beberapa yang meresap ke dalam tubuhmu, ucap Lin Yan. Huan Kai panik sekali lagi karena tidak ingin terkontaminasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Menatap wajah Huan Kai yang tampak panik, Lin Yan sedikit terkejut karena sangat jarang kakaknya seperti itu. Tenang kakak. Setelah memeriksa dengan cermat, ternyata ki yang ada di udara di tempat ini menjadi tonik untuk garis darahmu yang berasal dari pil darah sebelumnya.
Lin Yan tersenyum misterius saat mengatakan itu. Apa maksudmu? Tubuh Huan Kai sedikit gemetaran saat mendengar itu. Ya, ki yang ada di udara di tempat ini berasal dari makhluk tertentu yang merupakan spesies naga. Balas Lin Yan serius. Sekarang semuanya menjadi jelas. Para binatang roh di tempat ini semuanya memiliki sisik aneh. Itu pasti tanda bahwa semua spesies di tempat ini memiliki jejak darah naga yang membuat tubuh mereka semua berevolusi dengan cara yang aneh tetapi memiliki efek samping karena semua binatang roh di tempat ini awalnya tidak memiliki garis darah naga. Seru Huan Kai. La langsung mengerti mengapa Lin Yan berkata bahwa ki di tempat ini menjadi tonik yang sangat baik bagi garis darahnya yang baru. Tepat sekali. Tempat ini merupakan surga berkultivasi untukmu. Aku juga tidak akan mengalami masalah karena ki di dalam tubuhku melahap semua ki yang masuk juga. Tidak akan ada efek samping bagiku. Lin Yan berkata dengan sedikit nada bangga terhadap tubuh unik miliknya. Ayo pergi. Aku ingin melihat sumber sebenarnya dari ki di tempat ini. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang menarik nantinya. Lin Yan tersenyum lebar dan menatap ke arah berlawanan dengan arah mereka datang. Huan Kai mengangguk kecil karena ia juga sangat penasaran dengan makhluk yang membuat tempat seperti itu terpengaruh. Keduanya pun terus bergerak di atas pohon untuk menghindari pertarungan yang tidak diperlukan. Tujuan keduanya saat ini tentu saja menuju pusat lembah naga untuk menguak semua misteri tentang tempat itu dan juga asal dari ki yang ada di lembah naga. Sementara itu, di klan Zhu saat ini, tamu tak diundang telah datang. 3 kultivator tingkat alam roh sedang berbicara dengan patriark klan Zhu saat ini. Apakah kau yakin bahwa pria dan wanita muda itu adalah yang kami cari? Tanya seorang pria parubaya yang memiliki tato kalajengking di lehernya. Patriark klan Zhu tentu mengenal dengan jelas identitas para tamu tak diundang tersebut. La juga sedikit terkejut bahwa Lin Yan dan Huan Kai saat ini menjadi target kelompok pembunuh bayaran yang sangat terkenal di Kerajaan Bintang. Ya, keduanya adalah murid Sekte Naga Langit yang sedang mengambil misi yang telah kami terbitkan. Keduanya saat ini sedang masuk ke lembah naga dan sudah 4 hari semenjak mereka masuk ke sana. Patriark klan Zhu mengangguk kecil. Ia tentu saja tidak peduli tentang membocorkan informasi agar ketiga kultivator tingkat alam roh itu juga masuk ke dalam sana untuk menjadi tumbal. Apa kau mencoba untuk menjebak kami untuk masuk ke lembah naga? Apa tujuanmu memberikan informasi tentang murid sekte yang memiliki kerjasama dengan klan Zhu? Tanya salah satu dari mereka dengan wajah dingin. Walaupun kultivasi ketiganya hanyalah alam roh, mereka tidak takut memprovokasi klan besar seperti klan Zhu karena pemimpin kelompok kalajengking merah lebih kuat daripada patriark klan Zhu. Tujuanku tentu saja untuk membantu kalian. Aku tidak ingin pemimpin kalian mencoba menyerang klan Zhu. Alasannya sangat sederhana. Jika kalian membunuh kedua anak itu di dalam sana, apakah Sekte Naga Langit akan mengetahuinya? Juga soal misi yang mereka jalankan. Dengan tingkat kekuatan kedua anak itu, tidak mungkin mereka akan berhasil dan Sekte Naga Langit akan mengerti bahwa keduanya akan tewas di dalam sana karena terlalu besar kepala mengambil misi berbahaya seperti itu.
Patriark klan Zhu berkata dengan nada santai. Tentu ia sangat waspada dengan pemimpin kelompok kalajengking merah yang dikabarkan sangatlah kuat. Ketiga anggota kelompok kalajengking merah menurunkan permusuhan karena merasa perkataan Patriark memang benar. Tidak ada fungsinya bagi seorang patriark berharap kepada dua anak lemah untuk menyelesaikan misi. Kuharap kau tidak membocorkan informasi tentang kelompok kalajengking merah yang memburu kedua murid Sekte Naga Langit itu. Kami tentu tidak mau bentrok dengan raksasa seperti itu. Salah satu dari mereka memperingati kembali dan langsung berbalik diikuti oleh kedua rekannya. Patriark klan Zhu tidak menjawab. Walaupun ia hanya diam. Ketiga anggota kelompok kalajengking merah tahu bahwa Patriark klan Zhu tidak akan mencoba mencari mati dengan melakukan hal itu. Tentu saja klan besar seperti klan Zhu tidak mau memprovokasi dua musuh kuat. Salah satu dari kekuatan besar itu bisa memusnahkan klan Zhu. Apalagi keduanya. Patriark klan Zhu tidak mau memikirkan hal itu. Meski klan Zhu kuat, mereka saat ini hanya dikategorikan sebagai klan tingkat menengah. Dan kelompok kalajengking merah, jika diukur dengan kekuatan, mereka akan sebanding dengan salah satu klan tingkat atas walaupun bukan dalam kategori terkuat. Melihat kepergian ketiganya, Patriark klan Zhu tersenyum jahat. Kalian bertiga akan menjadi tumbal juga. Kuharap kalian bertiga mencapai pusat lembah naga karena aku yakin bahwa semua asal fenomena aneh itu berasal dari klan Zhu utama yang tercatat di dalam sejarah klan Zhu. Batin Patriark klan Zhu dengan senyum di wajahnya. Telah menduga bahwa semakin banyak tumbal, akan semakin cepat semua rahasia lembah naga terbongkar. Chapter 94 masuk lebih jauh. Tiga anggota kelompok kalajengking merah bergerak menuju lembah naga. Tujuan utama mereka saat ini tentu saja adalah membunuh Lin Yan dan Huan Kai karena perintah para petinggi organisasi mereka. Juga, bayaran untuk membunuh keduanya telah mereka terima. Sebagai organisasi pembunuh profesional, tentu saja kelompok kalajengking merah akan menyelesaikan misi dengan segala cara. Apalagi ketika dua anggota mereka telah tewas yang membuat petinggi kelompok kalajengking merah sangat marah. Karena itu, kelompok kalajengking merah akhirnya mengirim 3 kultivator tingkat alam roh sekaligus untuk membunuh target. Di tempat lain, Lin Yan dan Huan Kai terus-menerus bergerak tanpa henti. Keduanya menghindari deteksi dari binatang roh aneh di tempat itu agar lebih cepat mencapai pusat lembah naga. Semakin dalam mereka bergerak, semakin banyak binatang roh kuat yang muncul. Bahkan beberapa kali terlihat binatang roh setingkat alam roh sedang berkeliaran. Tempat ini memang sungguh berbahaya. Kemungkinan para binatang roh di tempat ini sama seperti hutan wilayah ketiga di Sekte Naga Langit. Huan Kai berkata dengan wajah serius saat melihat beberapa binatang roh tinakat keempat fana berkeliaran. Chapter 94 masuk lebih jauh. 3 anggota kelompok kalajengking merah bergerak menuju lembah naga. Tujuan utama mereka saat ini tentu saja adalah membunuh Lin Yan dan Huan Kai karena perintah para petinggi organisasi mereka. Juga, bayaran untuk membunuh keduanya telah mereka terima. Sebagai organisasi pembunuh profesional, tentu saja kelompok kalajengking merah akan menyelesaikan misi dengan segala cara.
Apalagi ketika dua anggota mereka telah tewas yang membuat petinggi kelompok kalajengking merah sangat marah. Karena itu, kelompok kalajengking merah akhirnya mengirim 3 kultivator tingkat alam roh sekaligus untuk membunuh target. Di tempat lain, Lin Yan dan Huan Kai terus-menerus bergerak tanpa henti. Keduanya menghindari deteksi dari binatang roh aneh di tempat itu agar lebih cepat mencapai pusat lembah naga. Semakin dalam mereka bergerak, semakin banyak binatang roh kuat yang muncul. Bahkan beberapa kali terlihat binatang roh setingkat alam roh sedang berkeliaran. Tempat ini memang sungguh berbahaya. Kemungkinan para binatang roh di tempat ini sama seperti hutan wilayah ketiga di Sekte Naga Langit. Huan Kai berkata dengan wajah serius saat melihat beberapa binatang roh tinakat keempat panah berkeliaran. Jauh di belakang Lin Yan dan Huan Kai, 3 kultivator saat ini sedang berurusan dengan beberapa binatang roh tingkat Xiantian. Bong. Bong, ring, ring. Pertarungan tingkat tinggi terjadi antara 3 anggota kelompok kalajengking merah melawan beberapa binatang roh bermutasi. Sraing, Blue. Aku tidak menyangka bahwa pertahanan binatang roh ini sangat kuat. Juga, bentuk mereka semua sungguh aneh. Tidak seperti binatang roh yang seharusnya. Anggota kelompok kalajengking merah yang bernama Liu Bo memasang wajah serius saat ini. Gozu, Dongza, cepat selesaikan binatang roh itu. Kita telah menemukan petunjuk. Tempat ini sebelumnya telah terjadi pertarungan yang sudah pasti dilakukan oleh kedua anak itu. Liu Bo sebagai pemimpin tim langsung memberi perintah. Gozu dan Dongza pun tidak membuang waktu dan membereskan binatang roh yang mereka lawan dengan mudah. Tentu tingkat alam roh tidak akan kesulitan memusnahkan binatang roh tingkat Xiantian walaupun memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ketiganya pun menggali inti binatang roh dan mereka sedikit heran dengan bentuknya. Tetapi mereka hanya menyimpannya dan ingin membongkar apa ki aneh yang mereka rasakan dari inti binatang roh yang mereka bunuh tersebut. Liu Bo, Gozu dan Dongza pun langsung bergerak kembali dengan kecepatan penuh menuju tempat Lin Yan dan Huan Kai lalui. Lin Yan dan Huan Kai sama sekali tidak mengetahui bahwa ada 3 kultivator berbahaya yang sedang mengincar nyawa mereka. Waktu terus berlalu. Tidak terasa, sudah hampir 2 minggu Lin Yan dan Huan Kai memasuki lembah naga. Keduanya telah mengintari danau aneh yang memiliki air berwarna hitam pudar. Siapapun pasti akan merasa enggan untuk mendekat. Tetapi, saat ini, pertarungan intens sedang terjadi di danau tersebut. Bong! Ledakan besar terjadi saat seekor hiu mengetikkan menghempaskan ekornya. Ukuran binatang roh hiu itu pun sungguh keterlaluan. Bisa dipastikan bahwa kekuatan binatang roh hiu itu mencapai tingkat alam roh tahap kedua. Tidak jauh di hadapan binatang roh hiu itu, Liu Bo, Gozu dan Dongza sedang memegang pedang masing-masing. Ketiganya memiliki wajah sedikit jelek karena harus berurusan dengan binatang roh yang sangat sulit untuk dibunuh. Tetapi, jika Lin Yan menatap ketiganya, ia akan terkejut bahwa ketiga anggota kelompok kalajengking merah itu berdiri di atas air. Di kaki ketiganya, terlihat bahwa ada ki yang menyelimuti telapak kaki yang membuat mereka bertiga bisa berjalan di atas air. Itu
Itu adalah salah satu kemampuan para kultivator alam roh. Binatang roh ini sungguh kuat. Kekuatannya selevel denganmu, Liu Bo. Gozu berkata dengan nada dingin saat menatap ke arah binatang roh hiu yang kembali menyelam ke dalam danau. Itulah sebabnya dari awal lebih baik kita mengambil jalan memutar. Dongza berbicara. Tidak ada gunanya menyesalinya. Ayo kita bereskan binatang roh itu. Jika kita mengambil jalan memutar, kita akan dalam bahaya. Lihatlah beberapa binatang roh yang tampak mengawasi kita karena terjadi pertarungan. Tetapi para binatang roh itu tidak berani masuk ke danau karena suatu alasan. Liu Bo membalas kata-kata kedua rekannya. Gozu dan Dongza tidak berdebat lagi karena lebih baik untuk membereskan musuh saat ini dan mengejar Lin Yan dan Huan Kai. Ketiganya sadar bahwa target mereka belum mati di tempat itu karena jika sudah tewas, mereka akan menemukan jejak pertempuran. Dengan kata lain, dua target mereka telah melewati danau walaupun mungkin mengambil jalan memutar. Binatang roh hiu muncul kembali yang membuat ketiganya waspada. Bunuh! Teriak Liu Bo dan langsung melesat dengan kecepatan tinggi bersama dengan Gozu dan Dongza. Lin Yan dan Huan Kai sama sekali tidak mengetahui bahwa terjadi pertarungan besar jauh di belakang mereka. Saat ini keduanya sedang melewati padang semak belukar yang sangat aneh. Beberapa kali Lin Yan dan Huan Kai akan melawan binatang roh kuat yang sangat pandai bersembunyi. Tetapi Lin Yan terus mendeteksi binatang roh kuat tingkat alam roh sehingga keduanya bisa menghindari pertempuran yang tidak mungkin dimenangkan. Yaner, semak belukar ini jauh lebih berbahaya daripada hutan sebelumnya. Kita harus bergegas, ucap Huan Kai serius. Lin Yan mengangguk setuju dengan perkataan Huan Kai. Keduanya pun tidak membuang waktu dan terus bergerak tanpa henti sama sekali dan juga terus menghindari binatang roh kuat. Dengan mata raja skill unik Lin Yan, tidak akan sulit untuk mendeteksi binatang roh yang sangat kuat di kejauhan. Waktu terus berlalu dan tanpa sadar, Lin Yan dan Huan Kai telah berada di dalam lembah naga selama 3 minggu. Akhirnya kita keluar dari tempat ini. Huan Kai berkata dengan nada gembira saat ini. Tetapi Lin Yan tidak sama sekali saat menatap ke arah kejauhan. Sepertinya tempat selanjutnya lebih berbahaya lagi. Kakak, gumam Lin Yan. Huan Kai yang tersadar dari kebahagiaannya pun menatap ke arah tempat yang sangat jauh. Yaner, katakan jika kita tidak akan masuk ke tempat itu, ucap Huan Kai saat mengalihkan pandangannya ke arah adiknya. Maaf jika membuatmu kecewa kakak. Tujuan kita sepertinya ada di tempat itu. Balas Lin Yan terkekeh. Wajah Huan Kai sedikit pucat dan menatap kembali ke arah depan. Jauh di depan keduanya, terlihat sebuah jurang yang dihapit oleh dua tebing. Hanya dengan melihat sekilas pun, jurang itu sudah pasti sangatlah dalam. Chapter 95 4 Klan Kuno. Saat ini Lin Yan dan Huan Kai sedang berada di tepi jurang yang terlihat sangat dalam. Bagaimana cara kita masuk ke sana? Tanya Huan Kai sambil menatap jurang yang tampak tidak memiliki dasar sama sekali. Melompat. Balas Lin Yan acuh tak acuh. Apa yang kau katakan? Apa kau ingin membunuh kita berdua? Huan Kai geram dengan jawaban Lin Yan dan langsung menarik telinga Lin Yan. Bercanda.
Tidak mungkin melompat kakak. Lin Yan melepaskan tangan Huan Kai dari telinganya dan sedikit terkekeh. Ayo kita berjalan di pinggir jurang ini. Jika benar bahwa pernah ada klan primitif tinggal di tempat ini, sudah pasti mereka membuat jalan untuk keluar dan masuk, ucap Lin Yan dan perlahan berjalan di pinggiran jurang. Huan Kai tentu saja setuju. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar masuk ke dalam jika informasi tentang klan primitif itu benar. Ketika terus bergerak di pinggiran, Lin Yan tersenyum kecil karena menemukan lubang yang sedikit tertutup tidak jauh dari pinggiran jurang tersebut. Ia pun langsung menghampiri tempat itu dan membersihkan semak belukar. Ini pasti salah satu jalan masuknya, ucap Lin Yan dan langsung berjalan ke arah bawah karena itu sebuah tangga yang dibuat dengan rapi. Sudah pasti itu dibuat oleh anggota klan primitif yang tinggal di Lembah Naga sesuai dengan informasi yang ia baca sebelumnya dari buku tua yang diberi oleh Patriark Klan Zhu. Keduanya pun langsung masuk ke bawah. Tentu Lin Yan dan Huan Kai juga membuat spekulasi bahwa bukan hanya itu jalan keluar masuk ke tempat klan primitif tersebut berada. Setelah bergerak di tangga yang sangat gelap dalam beberapa menit, Lin Yan dan Huan Kai pun akhirnya keluar. Tentu saja mereka tidak terlalu merasa masalah dengan suasana gelap itu karena para kultivator bisa menggunakan semua inderanya secara maksimal. Ketika mereka keluar dari dinding batu yang merupakan jalan keluar masuk dan tidak memiliki pintu, keduanya terkejut saat melihat apa yang ada di depan mata mereka. Walaupun mungkin tempat itu gelap, tentu saja mereka mampu mendeteksinya menggunakan energi spiritual. Aku tidak menyangka bahwa akan ada tempat seperti ini di Lembah Naga, gumam Lin Yan. Dengan apa yang ia lihat, informasi tentang klan primitif itu tidaklah benar sama sekali. Bahkan Huan Kai juga tidak bisa berkata-kata melihat semua bangunan yang luar biasa tidak jauh di dekat mereka. Di hadapan Lin Yan dan Huan Kai, terlihat bangunan yang dibangun dengan rapi. Bentuk bangunan itu seperti sebuah tower. Tetapi yang membuatnya istimewa, semua bangunan dibuat dengan cara terbalik. Semua bangunan terlihat tergantung di dinding jurang di langit-langit. Bagaimana cara membuat bangunan seperti itu? Juga, sangat terlihat bahwa bangunan itu sudah berusia lebih dari ribuan atau bahkan puluh ribuan tahun lamanya. Huan Kai tidak bisa berkata-kata lagi karena sangat jelas terlihat bahwa klan tertentu yang pernah tinggal di tempat tersebut bukanlah klan primitif. Ya, juga, semua bangunan sudah lama ditinggalkan oleh para pemiliknya. Pasti ini terkait dengan fenomena aneh ini. Jika mereka semua mati di sini, pasti ada mayat atau kerangka manusia yang terlihat, ujar Lin Yan. Ayo kita periksa lebih dulu tempat ini. Dan kemungkinan, semuanya pasti ada di tempat itu. Lin Yan menunjuk bangunan paling besar karena sudah pasti itu milik seseorang yang berpengaruh sebelumnya. Keduanya pun langsung bergerak menuju bangunan itu. Juga, mereka berdua membutuhkan beberapa waktu untuk menemukan cara untuk masuk ke dalam karena bangunan itu terletak di langit-langit. Ketika masuk ke dalam bangunan itu, semua yang ada di dalam tidak rusak sama sekali. Emas,
Sudah bisa dipastikan bahwa klan yang tinggal di tempat itu berhubungan dengan dunia luar walaupun mungkin mereka menyembunyikan identitas mereka atau dari mana mereka berasal. Ketika mencapai ruangan tertentu, Lin Yan menemukan beberapa batu yang disusun dengan rapi. La pun langsung menghampirinya dan melihat banyak informasi tertulis di batu-batu itu. Tulisan apa ini? Tanya Huan Kai bingung karena tidak pernah melihat tulisan seperti itu sebelumnya. Sementara Lin Yan memasang wajah berkerut karena tentu mengenal tulisan itu. Tulisan itu pernah diajarkan oleh kakek dan neneknya sewaktu ia kecil. Dari itu, Lin Yan menyadari bahwa tempat asal kakek dan neneknya menggunakan bahasa seperti itu. Jika kakek dan nenek berasal dari tempat yang sangat jauh, bagaimana cara anggota klan yang tinggal di sini mengetahui bahasa ini? Batin Lin Yan dan merasa bahwa klan yang tinggal di tempat ini tidaklah sederhana seperti kelihatannya. Lin Yan memeriksa batu pertama dan terkejut dengan apa yang tercatat di tempat itu. 4 klan kuno. Dan salah satunya adalah klan Zhu. Lin Yan membaca tulisan itu dengan nada yang sangat terkejut. Apa? Klan Zhu? Klan kuno? Bagaimana bisa? Tanya Huan Kai tidak percaya. Ya, itulah yang tercatat di sini. Juga, wajah Lin Yan melihat informasi tentang 3 klan lainnya yang menyandang nama klan kuno juga. Juga apa ya Ner? Tanya Huan Kai. La semakin tertarik saat ini. Klan kedua adalah klan Xiao. Yang ketiga adalah klan Yao dan yang terakhir adalah klan Lin. Lin Yan membacakan semua informasi itu dengan nada sangat serius. Klan Lin. Ya Ner, mungkinkah? Huan Kai menatap Lin Yan sangat serius kali ini. Lin Yan terdiam seketika karena ia memiliki nama depan Lin. Dari informasi ini, ia telah membuat spekulasi tentang hal tertentu tempat asal kakek dan neneknya. Tanpa membalas kata-kata Huan Kai, Lin Yan terus membaca informasi yang tertulis di batu itu. Setiap klan kuno memiliki tugas mereka masing-masing. Klan Zhu menjaga sebuah peninggalan sejarah di tempat ini. Sedangkan klan Xiao menjaga salah satu tempat berbahaya di dunia ini. Klan Yao di sisi lain, menjaga tempat tertentu yang berpotensi menjadi bencana. Dikatakan di tempat itu dikunci makhluk kuno yang masih hidup. Sementara klan Lin, sebagai penjaga gerbang dunia ini dan dunia iblis. Keempat klan kuno telah ada sejak zaman dahulu kala di bawah pimpinan seorang kaisar yang disebut sebagai Kaisar Manusia. Lin Yan membacakan informasi itu dengan sangat serius. Ia tidak menyangka bahwa dunia kultivator akan serumit ini. Gerbang dunia manusia dan gerbang dunia iblis. Huan Kai tergagap saat berbicara ketika mencerna informasi itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga bahwa ada rahasia seperti itu. Dan yang paling membuat Huan Kai sangat kaget, tentang seorang pemimpin 4 klan kuno yang disebut sebagai Kaisar Manusia. Bersambung. Chapter 96 Catatan Klan Zhu.